Indonesia adalah sebuah negara yang sangat mempesona dengan keragaman suku dan adat istiadatnya. Ada lebih dari 300 suku yang berbeda menyumbangkan warna-warni budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Huta Sialagan, sebuah tempat yang memancarkan pesona budaya di jantung Sumatera Utara. Berlokasi di Desa Sialagan, Pindaraya, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Terletak di tepian Danau Toba, membuat Huta Sialagan menjadi salah satu objek pariwisata yang bertajuk Kawasan Cagar Budaya. Diberkahi dengan keindahan alam yang menakjubkan, perbukitan yang hijau, dan aliran sungai yang tenang adalah bagian dari keindahan alam yang dimiliki oleh Huta Sialagan. Kehidupan di Huta Sialagan telah ada sejak dahulu kala. Dan di sini, warisan budaya Batak masih terasa hidup. Rumah-rumah tradisional dan berbagai peninggalan sejarah masih megah berdiri di Huta Sialagan. Cerita rakyat dan juga adat masih sangat dijunjung tinggi di Huta Sialagan. Huta Sialagan adalah surga tersembunyi yang menanti untuk dijelajahi. Keindahan alam yang tak tertandingi dan keragaman budayanya yang luar biasa patut diapresiasi. Tapi, di balik keindahan yang Huta Sialagan punya, terdapat tradisi kelam yang menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari Huta Sialagan. Praktik kanibalisme. Praktik kanibalisme merupakan salah satu tradisi yang terdapat di Huta Sialagan. Praktik ini terjadi akibat dari hasil meja hijau bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di Huta Sialagan. Pengadilan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran dilakukan di sebuah batu besar yang dikenal dengan batu persidangan. Praktik ini ditujukan bagi masyarakat Huta Sialagan yang melakukan tindak kejahatan. Wah, bagaimana ya praktik ini dilaksanakan? Namun apakah saat ini tradisi tersebut masih dilestarikan atau sudah hanya menjadi cerita rakyat saja? Ayo teman-teman ikuti kami penjelasan kami sampai akhir ya. Kanibalisme yang dilakukan di Huta Sialagan tidaklah sembarangan sebab hanya berlaku bagi orang yang tindakan pelanggaran adatnya tidak dimaafkan oleh raja. Biasanya tindakan pelanggaran adat yang tidak bisa dimaafkan oleh raja itu pemerkosaan, pengkhianatan, dan sebagainya tergantung keputusan raja. Orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan dipasung di bawah rumah raja sebab dianggap sama seperti hewan peliharaan raja. Tujuan dipasung agar yang melakukan pelanggaran tidak kabur. Pemasungan berakhir apabila sudah tiba hari persidangan yang telah ditentukan oleh petua kerajaan. Jika sudah tiba harinya, maka terdakwa akan disidang di meja persidangan. Persidangan dilakukan agar pelanggar tersebut dapat diadili, apakah masih hidup atau dieksekusi mati. Persidangan akan diadili oleh raja dan para petua. Apabila hasil persidangan menyatakan terdakwa harus dihukum mati, maka terdakwa akan dihukum mati dengan cara potong kepala atau lebih dikenal dengan nama hukuman pancung. Sebelum melakukan hukuman pancung, maka terdakwa akan dimurnikan tubuhnya dari ilmu sakti yang melekat pada dirinya. Sebab, konon katanya, hanya orang-orang yang mempunyai ilmu sakti lah yang berani melanggar peraturan adat. Dimurnikan dengan cara terdakwa akan diberi makanan berupa ramuan diberikan oleh dukun, lalu tubuh terdakwa akan dipukul memakai tongkat yang bernama tongkat tunggal panaluan. Setelah itu, tubuh terdakwa akan disayat-sayat. Untuk memastikan tidak ada lagi ilmu sakti setelah dilakukannya pemurnian tersebut, maka akan diperaskan air dari sebuah asap seperti jeruk tipis ke tubuh si terdakwa. Jika si terdakwa kesakitan, maka ilmu sakti sudah hilang dari tubuh si terdakwa. Lalu, terdakwa dibawa ke tempat eksekusi hukuman pancung, dan di depan tempat eksekusi tersebut terdapat sebuah wadah khusus untuk menampung darah si terdakwa. Lalu, algojo akan mengucapkan khora sebanyak 3 kali, tepat sebelum melakukan pemancingan. Pemancingan tersebut disaksikan oleh raja dan petinggi-petinggi kerajaan serta masyarakat setempat. Setelah dipotong kepala si terdakwa dari tubuhnya, maka badan si terdakwa akan dipotong-potong lalu dicampur dengan darah dari tubuh si terdakwa. Setelah itu, raja akan bertanya, siapa yang akan memakannya? Lalu, raja beserta petinggi kerajaan akan memakan bagian jantung dan hati si terdakwa, sebab bagi mereka, apabila memakan itu akan menambah kekuatan ilmu sakti yang di dalam diri mereka.
Setelah kita mengetahui bagaimana prosesi daripada kearifan lokal tersebut, maka kita akan masuk pada alasan mengapa praktik kearifan lokal tersebut tidak dapat dipakai lagi. Salah satu alasan mengapa praktik hukuman pancung dan kanibalisme di Huta Sialagan tidak dapat dipakai adalah dengan adanya kedatangan misionaris-misionaris Kristen ke Tanah Batak pada sekitar abad ke-18 untuk menyebarkan ajaran agama Kristen. Namun misi penyebaran ini tidaklah selalu berhasil, melainkan adalah kegagalan-kegagalan terlebih dahulu yang bahkan merenggut nyawa daripada misionaris-misionaris Kristen. Dengan kedatangan misionaris bernama Ludwig Ingwer Nommensen beserta rekan-rekannya yang berasal dari Jerman, maka praktik hukuman pancung dan tindak kanibalisme ini dapatlah semakin ditekan dan semakin berkurang. Perihalnya mereka menyebarkan ajaran agama Kristen, terutama ajaran kasih, dan menyebarkan ajaran HAM yang merupakan kebudayaan dari Eropa. Untuk mengenang jasa Ludwig Ingwer Nommensen ini, maka dibuatlah salib kasih di Tanah Batak. Dengan demikian, lambat laun, kearifan lokal tersebut pun menghilang dan tidak dipakai lagi. Kemerdekaan itu menjadi tanda resminya Pancasila sebagai ideologis negara. Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu setiap warga negara wajib menjalankan semua perintah agama dan menjauhi segala yang dilarang oleh agama. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kanibalisme. Tidak diperbolehkan memakan daging manusia dengan cara apapun. Kanibalisme tidak mendapat tempat dalam Islam. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan bertentangan dengan kodrat manusia. Itu tidak lebih dari sebuah indikasi kekejaman, barbarisme, kebrutalan yang merupakan indikasi ketidaknormalan dan kekerasan hati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai kemanusiaan, adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Melihat alasan-alasan tidak diberlakukannya lagi kearifan lokal di Huta Sialagan tersebut, pasti juga memiliki dasar hukum pendukung yang kontra terhadap kearifan lokal tersebut, sehingga kearifan lokal tersebut tidak dipakai lagi. Beberapa dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang membuat kearifan lokal dari Huta Sialagan tersebut tidak dapat dipakai lagi di masa sekarang, yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28G Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28I Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi,
Makna pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Selain itu, hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana di dalam pasal tersebut menyebutkan beberapa macam hak. Pertama, hak untuk hidup. 2, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3, hak mengembangkan diri. 4, hak memperoleh keadilan. 5, hak atas kebebasan pribadi. 6, hak atas rasa aman. 7, hak atas kesejahteraan. 8, hak turut serta dalam pemerintahan. 9, hak wanita. 10, hak anak. Praktik kanibalisme yang terdapat di Huta Sialagan merupakan pelanggaran HAM yang dimana kearifan lokal ini bertentangan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28G Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28H Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28I Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tersebutlah yang mengatur tentang hak asasi manusia seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hukuman pancung yang disertai dengan praktik kanibalisme di Huta Sialagan dan beberapa tanah Batak memanglah suatu kearifan lokal yang khas dari daerah Sumatera Utara. Namun begitu, tidak semua kearifan lokal dapat selalu kita lestarikan dan bawa ke kehidupan modern. Masuknya ajaran agama beserta kebudayaan Barat yang mengenal HAM dan ideologi Pancasila dan adanya undang-undang pelindung HAM membuat kearifan lokal hukuman pancung yang disertai praktik kanibalisme di Huta Sialagan tidak dapat lagi dilakukan saat ini karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan juga bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan HAM. Berikut daftar sumber yang kami cantumkan untuk menunjang isi penjelasan video kami mengenai kanibalisme di Huta Sialagan yang tidak dapat dipakai lagi di masa kini. Dan sekian video penjelasan kami ucapkan terima kasih dan semoga video penjelasan kami ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Nama saya Pir Cerlesido Panjaitan dengan NIM 220200317. Nama saya Yohana Angelika Huta Barat dengan NIM 220200337. Saya Doa Soleha dengan NIM 2202000068. Saya Akila Rizky Ardini dengan NIM 220200063. Nama saya Juli Taritongan NIM 2202000069. Saya Regi Alvar Sauran Simat Islam dengan NIM 2202000334. Saya Amir Fauzi dengan NIM 220200200. Fuck her